Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita belajar dalam mata pelajaran Tarikh Fikih Islam. Ya, sebelum dimulai, kenapa baru 2 orang yang hadir? Kurang tahu Ustaz. Kurang tahu, yang lainnya udah dikasih tahu. Yang lainnya udah dikasih tahu belum? Kayaknya mah jelas kan di grup ya. Ya, mereka udah baca ya? Ya udah, kalau udah bayan aja sambil menunggu mereka, kita buka semua halaman 99. Kita udah menyelesaikan dirasatul atau tasyiul fikhi fi asri at-tabi'in, ya, fi asri at-tabi'in, yang mana kita telah membahas tentang madrasatul ahlul hadis wa madrasatul ahlul ra'i. Ya, madrasatul ahlul hadis itu berada di Makkah Madinah, dan madrasatul ahlul ra'i itu berada di Kufah. Ya, yang mana nanti dari madrasah ini terbit atau muncullah mazhab-mazhab fikih. Dan kita telah mengetahui sahabat-sahabat sepeninggalan Khulafaur Rasyidin yang menjadi ahlul fatwa, yang mana mereka tinggi kadar keilmuan fikih mereka. Seperti yang di Madinah itu ada Sa'id bin Musayyab, ya. Di Madinah ada Said bin Musayyab, ya. Di Mekah ada Atha bin Abi Rabbah, ya. Di Yaman ada Taus bin Kaisan, di Yamama ada Yahya bin Abi Katsir, Kufah ada Ibrahim An-Nakhai, di Basra ada Hasan Al-Basri, ya. Dan di sini mu'alif menyebutkan biografi mereka semua, ya. Ya, di Syam ada Al-Mahkul bin Abi Musallam, ya. Kemudian Yazid bin Abi Hubaib, kemudian Bukair bin Abdullah. Semua ini adalah nama-nama mufti yang ada di Syam. Dan begitulah nama-nama yang penting kita secara umum mengetahui nama-nama mereka, siapa saja yang di Mekah, siapa saja yang di Madinah, di Syam, di Kufah. Ya, itu nama-nama mufti yang tersohor dengan keilmuan fikihnya pada zaman kibarut tabi'in, ya, atau akhir-akhir masa para sahabat dan
dan masa tabi'in ya. Dan di masa tabi'in ini mempunyai dua madrasah yang terkenal, yaitu tempat belajar ilmu, yaitu di Mekah dan di Mekah, Madinah dan di Kufah ya. Mekah, Madinah ini ada madrasatul ahlul hadis, yaitu madrasatul Hijaz, yang mana di sini banyak masuk ilmu-ilmu hadis dan banyak masuk hadis di dalamnya ya. Dan ulamanya ada Zaid bin Sabit, ada Abdullah bin Umar, ada Aisyah As-Siddiq ya, Aisyah bin Abu Bakar As-Siddiq ya. Adapun yang telah keluar, maksudnya yang telah belajar di dalamnya, yaitu Sa'ad bin Musayyab ya, Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf ya, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri ya, kemudian Nafi maula Ibnu Umar, kemudian Salim bin Abdullah bin Umar, dan seterusnya ya. Adapun yang di Makkah, Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas itu di Mekah. Nah, dan kita mengetahui perbedaan antara madrasatul ahlul hadis dan madrasatul ahlur ra'i ya. Madrasatul ahlur ra'i itu berada di Kufah. Kalau madrasatul ahlul hadis atau madrasatul Hijaz ini berada di Mekah dan Madinah ya. Perbedaannya sangat mencolok, yaitu kalau madrasatul ahlul hadis itu dia banyak masuk hadis-hadis ya, maksudnya periwayatan hadis lancar di situ. Adapun madrasatul ahlur ra'i itu sangat sedikit hadis-hadis yang masuk ke dalamnya, karena di sini ada larangan untuk mengeluarkan hadis dari Mekah dan Madinah. Ditakutkan banyak orang-orang yang membenci Islam yang memanipulasi dan memasukkan hadis-hadis palsu ke dalam para tabi'in, ke dalam yang disampaikan kepada tabi'in yang hidup pada zaman tersebut ya. Itu dia tentang madrasatul ahlul hadis dan madrasatul ahlul Hijaz ya. Ada Sa'id bin Musayyab, ada Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad. Ini madrasatul ahlul hadis ya, yang terkenal fuqahaul Madinah ya. Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman, kemudian Sulaiman bin Yasar, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud ya. Itu dia. Kemudian disebutkan sini biografi mereka semua. Kemudian madrasatul ahlur ra'i itu berada di Kufah ya. Yang terkenal di dalamnya adalah Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib berada di Kufah pada saat itu. Dan yang telah menuntut ilmu di situ adalah Alqamah An-Nakhai ya, kemudian Aswad, kemudian Masruq, kemudian Suraih, kemudian Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, semuanya belajar di madrasatul ahlur ra'i atau yang berada di Kufah. Dan perbedaannya tadi, sini sedikit masuk hadis dan banyak menggunakan ra'yu, yaitu ijtihad ya. Dan di sini biografi mereka yang telah kita baca sekilas ya. Yang penting kita mengetahui nama dan siapa mereka. Sekarang kita masuk ya ke dalam bab Faslur Rabi ya. Faslur Rabi yaitu al-fiqhu fi aslil a'immatil mujtahidin. Fikih pada zaman a'immah atau imam-imam mujtahid ya. Imam-imam mujtahid itu hidup pada zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Berarti itu sepeninggalan zaman Khulafaur Rasyidin, berarti
berada di dalam dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ya. Pada zaman khalifah-khalifah dalam dinasti Umayyah dan khalifah-khalifah di dalam dinasti Abbasiyah. Wa yastamil ala salasati mabahis, ya. Yang mana pembahasan ini mencakup 3 pembahasan. Yang pertama, dirasatu hadzal daur wa mumayyizatuhu. Ya, dirasatu hadzal daur wa mumayyizatihi, yaitu mempelajari tentang periode ini dan keutamaan-keutamaannya. Kemudian ta'rifu bil a'immatil mujtahidin al-mudawwanah madhhabuhum, yaitu mengetahui tentang imam-imam mujtahid, siapa saja mujtahid pada zaman periode ini. Ya, kenapa kita harus mengetahuinya? Karena itulah dari mereka lah berkembangnya ilmu-ilmu fikih, ya, mujtahid tersebut yang menghukumi hukum-hukum yang baru, ya, atau yang kontemporer, ya, yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Yang ketiga, ta'rifu bil a'immatil arba wa usul madhhabihim, ya, mengetahui tentang imam yang empat, siapa saja imam itu yang empat, ya, tentang imam yang tersohor, ya, di dalam ilmu fikih. Kemudian apa itu usul-usul mazhab mereka, ya, jadi mereka mempunyai mazhab tersendiri dan mempunyai usul-usulnya. Yang pertama, mabahasul awal, tentang pembelajaran fikih atau pembelajaran tentang masa-masa para mujtahid dan keutamaan-keutamaannya, ya. Adapun periode ini dimulai yabda min sanah mi'ah isna wasalasun, ya, hatta salasumi'ah wa khamsun. Ya, lihat di sini dimulai dari tahun 132 Hijriah, ya, 132 Hijriah ini pada masa tabi'in sampai 350 Hijriah. Berarti berapa tahun ini? Ya, 200, ya, sekitar 200 tahun. Yang berada di dalamnya wa fihi an-nahjul fikhi wa kamal, ya, an-nahjul fikhi wa kamali wa ta'assasat madhab, ya, wa ta'assasat mazahib wa zuharul a'immah, ya. Ya, lihat di sini wa fihi nadaja al-fikhu wa kamala wa ta'assasat mazahib wa zuharul a'immah al-mujtahidun wa minhum a'immatul al-arba'ah, ya, wa minhumul al-a'immah al-arba'ah wa duwinal haditsu wal fiqih, ya, wa nasya'a ilmu usul fikih. Lihat di sini berada di dalamnya adalah berkembangnya ilmu fikih, ya, makin berkembang. Jadi di sini adalah puncak perkembangan ilmu fikih, ya. Kemudian menjadi sempurna ilmu fikih, bukan berarti pada zaman Nabi tidak sempurna, akan tapi di sini sangat tersohor, sangat banyak para ulama fikih pada zaman tersebut, ya. Dan pada periode ini juga terbangunnya mazhab fikih, ya, di kalangan ulama-ulama mujtahid, yaitu ada imam-imam yang 4, ya. Kemudian banyak dibukukan buku-buku hadis pada zaman ini, ya, dan buku-buku fikih juga, dan begitu juga munculnya ilmu usul fikih pada zaman ini, ya. Lihat halaman 100. Wa huwa bihadza yatajanna alal Islam wal Quran wa yalsiku iltiham, ya,
wa yasiku ittiham bihima. Wa qad akhbarallahu ta'ala annahu akmalu hadzal din wa bayyanahu. Ya, dan dengan ini di dalam periode ini yatajanna alal Islam wal Quran, ya. Ya, sangat di tersohor, sangat berada di dalam masa keemasan, ya, berada di dalam masa keemasan Islam dan Al-Quran, dan banyak orang yang memperhatikannya, ya, banyak orang yang serius di dalam mempelajari ilmu fikih-fikih dan ilmu-ilmu Islam dan Al-Quran di dalam masa ini, ya kan? Yang mana Allah telah menjelaskan, ya, dan telah menyempurnakan agama dan menjelaskannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul Islam madinah, ya. Dan Allah SWT juga berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatau wa busyra, ya, wa hudaw wa rahmatau wa busyra lil muslimin, ya. Ya, yang ayat pertama itu Allah telah menyempurnakan agama, ya, dan Allah menyadari bahwasanya Islam adalah agama sebagai agama kalian, ya. Dan di ayat kedua ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan, yang mana Allah telah menjelaskannya semua, menjelaskan segala sesuatu, ya, dan memberi hidayah dan rahmah dan kasih sayang dan kabar gembira untuk orang-orang muslim, ya. Jadi di sini lihat bahwasanya Al-Quran diturunkan dan telah dijelaskan semuanya, ya, menjadi penjelas untuk berbagai permasalahan, ya, termasuk permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman ini, pada zaman a'immah al-arba'ah. Wa amalul fuqaha innama huwa ijtihad fi fahmi nususil kitab wa sunnah wa tanzilil hawadis wa waqa'i alaihima wa hadzal amr fi kulli tashri'ati wal qawanin ya, fal qawaninu al wad'iyyatu la tanusu ala juz'iyat wa tafasil, ya, wa innama tutraku lil qudati wal qa'imina bil fahmi wa tanfidh ya, fahmil mawadi ad-dusturiyah wa tanzilil qadaya 'alaiha waliza najidul ikhtilafu bainal qada, ya, wal mahamin. Pokoknya di sini pada zaman ini, ya, bukan berarti pada zaman Nabi agama belum lengkap, makanya dilengkapi pada zaman ini, bukan. Pada periode ini, bukan, ya. Akan tapi, ya, pada zaman Nabi agama itu telah lengkap, ya. Adapun pada masa keemasan fikih ini, ya, pada periode ini itu para fuqaha atau ahlul fikih ini mengeluarkan banyak ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer, yang mana permasalahan-permasalahan kontemporer ini maksudnya permasalahan-permasalahan yang baru, ya, yang muncul, yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian permasalahan ini dihukumi oleh para fuqaha ahlul fikih yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dan sesuai dengan bagaimana ayat-ayat tersebut diturunkan, ya. Maka dihukumilah hukum-hukum kontemporer tersebut, ya. Yang mana pada zaman ini, ya, di setiap negara dibuatlah qawanin, yaitu konun-konun atau undang-undang, ya, yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih, ya, atau permasalahan-permasalahan secara terperinci, ya. Itu dia, ya. Jadi kita telah mengetahui, intinya kita telah mengetahui pada zaman ini yaitu adalah puncak keemasan fikih, ya, yang mana di situ banyak ilmu-ilmu baru, ya. Kemudian dibukukan buku-buku hadis, ya, kutubul hadis, kemudian kutubul fikih, kemudian munculnya
imam-imam mazhab yang 4. Walaupun itu yang terkenal 4 saja, akan tapi ada mazhab-mazhab yang lain selain mazhab yang 4. Ya. Paham ya semua ya tentang inti dari periode ini, yaitu periode A'immatul Mujtahidin, ya, imam-imam mujtahid. Ya. Ya, lihat di sini wasababul izdihar, ya, izdihar. Wasababul izdihar fikhi fi hadha daur. Ya, sebab berkembangnya ya fikih pada zaman itu, yaitu ada beberapa sebab. Yang pertama, inayatul khulafa'u Bani Abbas, ya. Perhatian khalifah-khalifah pada Bani Abbas, berarti khalifah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, ya, setelah sepeninggalan Khulafaur Rasyidin yang 4, ya, maka setelahnya dinasti Umayyah, maka kemudian setelahnya dilanjut dengan dinasti Abbasiyah, ya, berarti masa ini berada pada dinasti Abbasiyah, ya. Perhatian mereka sangat besar terhadap fikih-fikih dan ulama-ulama fikih, ya, yang mana mereka mengeluarkan harta-harta mereka, ya, untuk ilmu fikih, untuk ilmu-ilmu, berkembangnya ilmu pada zaman tersebut. Begitu juga Khalifah Al-Mansur, ya, salah satunya Khalifah Al-Mansur yang memerintahkan kepada Imam Malik, ya. Imam Malik ini salah satu A'immatul Arba, ya, untuk membukukan atau membuat buku Al-Muwatta, yaitu salah satu buku Imam Malik bin Anas, yaitu Muwatta. Itu sebab yang pertama. Ya, adapun hadis-hadis di sini itu menjelaskan tentang kisah atau bagaimana Khalifah Al-Mansur ini memerintah kepada Imam Malik untuk membuat kitab Al-Muwatta. Akan tapi tidak kita jelaskan semua di sini, takutnya pada bingung, ya, takutnya pada bingung apa inti dari permasalahan ini. Ya, intinya apa sebab berkembangnya fikih pada zaman ini, pada zaman A'immatul Mujtahidin ini, yaitu yang pertama perhatian yang besar dari khalifah-khalifah Bani Abbasiyah terhadap berkembangnya ilmu-ilmu fikih tersebut. Yang kedua, lihat di sini pada halaman 101. Syuyu'ul jidal wa munazaratu bainal ulama fil masajid, ya, wa halaqatil ilmi wa kana ahyanan yahsulul jidal bil mukatabati kama yadharu dzalika ahyanan bil wuduhi fil kitabil lisyafi'i, ya. Lihat di sini banyaknya perselisihan, ya, atau banyaknya perdebatan atau perbincangan, ya, diskusi antara ulama, ya, di masjid-masjid dan di halaqah-halaqah ilmiah, di halaqah-halaqah taklim, ya, yang mana jidal ini tertulis ya di kitab-kitab fikih, ya. Nah, kenapa jidal ini banyak? Maksudnya perdebatan, karena banyak perdebatan hukum, karena ada perbedaan pendapat antara para mujtahid. Yang satu bilang seperti A, yang satu bilang hukumnya B, yang satu bilang hukumnya A. Nah, maka berdebat,
dan banyak terjadi perdebatan seperti ini. Maka dengan itu makin berkembanglah ilmu fikih ya. Makin berkembanglah ilmu fikih ya. Perdebatan-perdebatan itu tidak melahirkan kebencian terhadap mereka, akan tapi melahirkan berkembangnya ilmu-ilmu Islam dengan pesat ya, karena ya di saat mereka berbincang, berdiskusi, disitulah ada tambahan ilmu dan disitulah mereka makin banyak belajar ya. Itu yang kedua, banyaknya perbincangan atau perdebatan ilmiah ya tentang hukum-hukum fikih. Ya, adapun itu pada zaman awal-awal ya, perdebatan ini tidak memunculkan permusuhan. Adapun pada akhir-akhir ya, maksudnya akhir-akhir masa A'immatul Arba'ah ini, yang mana di situ hanya ada orang-orang yang taklid terhadap satu mazhab saja, maka ini memunculkan permusuhan. Ya, yang mana mereka ada yang taklid atau taklid buta ya, atau hanya mengikuti satu mazhab saja dan menilai bahwasanya kebenaran hanya pada satu mazhab saja dan mazhab-mazhab yang lainnya itu salah. Maka ini sangat disayangkan, dan ini hanya terjadi pada akhir-akhir pada masa A'immatul Mujtahidin ini ya. Bukan pada mujtahid-mujtahidnya, akan tapi pada pengikutnya. Yang ketiga, zuhur harakatut tadwin litafsir wa sunnah wal fiqhi haitsu duwinat ulumu asy-syar'iyyah ka tafsir Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas wa Ubay bin Ka'ab, kama duwinat al-fatawa sahabah ya, wa aqdiyatul khulafa'ur rasyidin wa fatwa tabi'in wa tabi'ihim ya. Fa fi hadzal daur nadijat ulumu wastaqalat bimanahijil al-khassah. Bimanahijil khassah. Lihat di sini ya, kenapa? Sebab ya periode ini menjadi periode keemasan fikih, yaitu karena banyaknya muncul tadwin ya, atau pembukuan untuk tafsir. Jadi banyak kitab-kitab tafsir yang ditulis pada zaman itu. Begitu juga kitab-kitab sunnah, maksudnya kitab-kitab hadis ya, banyak ditulis pada zaman itu. Begitu juga kitab-kitab fikih banyak ditulis pada zaman itu ya. Adapun kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Mas'ud ya, kitab tafsir Ibnu Mas'ud, kitab tafsir Ali bin Abi Thalib, kitab tafsir Ibnu Abbas, kitab tafsir Ubay bin Ka'ab, yang mana kita tahu mereka ini adalah qurra ya. Ya, yang sangat tinggi ilmu terhadap Al-Qur'an ya. Kemudian juga dibukukan ya, pada zaman itu dibukukan kitab-kitab fatwa ya, fatwa sahabat ya. Kemudian hukum-hukum atau keputusan-keputusan Khulafaur Rasyidin, yaitu ada bukunya juga. Kemudian fatwa-fatwa tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Dengan sebab itu banyaknya munculnya buku-buku itu ya. Kemudian berkembanglah ilmu fikih pada zaman itu, maka layak menjadi periode keemasan untuk pensyariatan fikih, tasri'ul fikhi ya. Nah, lihat di sini, wa awwalu man alafa huwa Imam Malik bin Anas ya. Yang pertama kali membuat buku hadis ya, atau membuat buku tentang hadis, yaitu adalah Imam Malik bin Anas ya. Imam Malik, yang mana beliau menulis kitabnya yaitu kitab Muwatta ya. Kitab Muwatta yang diperintah oleh Khalifah Al-Mansur. Ya, yang mana di dalam kitab Muwatta ini, lihat di sini ada 10.000
10.000 hadis yang ditulis di dalam kitab Muwatta, walaupun di situ ada yang dhaif, ada yang sahih, akan tapi jumlahnya melebihi 10.000 hadis ya. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan ya. Adapun selanjutnya kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya, masih pada pembahasan sebab-sebab kenapa periode A'immatul Mujtahidin ini menjadi periode keemasan Islam, keemasan fikih ya, keemasan ilmu-ilmu agama ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Sebelumnya paham kan semuanya? Siapa yang enggak paham, siapa yang paham? Coba bilang. Siapa yang paham? Manzal, Rabil, Tariq, Taifan ya. Insyaallah Ustaz. Paham ya? Kalau enggak paham ditanyakan saja ya. Adapun nanti insyaallah enggak terperinci ya, maksudnya kalau dalam ujian tidak terperinci seperti ini. Yang penting kita paham secara garis besarnya saja. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.